Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Sabrina Misbah dengan rekan saya Sabrina Natanainda. Kami akan memaparkan hasil inovasi kami dengan judul Nano Haila Sahabat Petani, solusi cerdas untuk meningkatkan mikrobioma sache dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara agraris yang memiliki luas lahan pertanian yang sangat luas, yakni mencapai 7,6 juta hektar. Menurut data dari Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia, penggunaan pupuk nasional di tahun 2015 mencapai 16 juta ton, di mana meningkat sekitar 2,4% di setiap tahunnya. Selain itu, Indonesia memiliki hutan mangrove yang sangat luas, yakni mencapai 3.489.140,68 hektar atau setara dengan 23% dari total luas kawasan hutan mangrove yang ada di dunia. Sementara itu, hutan mangrove merupakan habitat bagi kepiting dan diperkirakan kepiting memainkan peran ekologi yang sangat signifikan dalam struktur dan fungsi dari hutan mangrove. Kepiting mempunyai kandungan lemak sebesar 1,36% dan protein sebesar 8,81% dan juga memiliki kandungan kalsium sebesar 11,5 mg per 100 gram, besi sebesar 19,1 mg per 100 gram dan zinc sebesar 13 mg per 100 gram. Maka dari itu, kami memiliki inovasi untuk membuat Nano Haila guna meningkatkan mikrobioma sache dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Adapun manfaat dan tujuan dalam inovasi ini yaitu untuk menganalisis proses pembuatan, hasil pengujian proksimat, FTIR, XRD, laju pertumbuhan tanaman, mikrobial biomasa sache, serta tingkat efektivitas Nano Haila untuk meningkatkan mikrobioma sache dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Adapun keunggulan produk Nano Haila yaitu berbahan baku alami dan mengoptimalkan ketersediaan cangkang kepiting yang melimpah. Kemudian Nano Haila memiliki bentuk serbuk sehingga memudahkan dalam pengaplikasian ke tanah, serta inovasi baru yang dapat meningkatkan nutrisi tanah dan meningkatkan pH tanah yang rendah, serta fosfat yang digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Dan berikut merupakan hak cipta dari Nano Haila dengan nomor 00583271. Berikut merupakan skema dari Nano Haila yang dimulai dari persiapan alat dan bahan, pembuatan simplicia cangkang kepiting atau kalsium oksida, selanjutnya sintesis nanohidroksyapatit dengan metode presipitasi, selanjutnya menjadi Nano Haila dan kemudian dilakukan uji laboratorium yang meliputi uji proksimat, FTIR, XRD, uji laju pertumbuhan tanaman, serta uji mikrobial biomasa sehingga menjadi Nano Haila yang sesuai dengan standar. Berikut merupakan proses pembuatan Nano Haila atau nanohidroksyapatit yang dimulai dari pembuatan simplicia cangkang kepiting atau kalsium oksida yang meliputi pencucian, pengovenan, penghalusan, dan penyaringan. Kemudian dilanjutkan sintesis nanohidroksyapatit dengan metode presipitasi yang meliputi kalsinasi, penambahan aquades dan H3PO4 lalu diaduk dengan 30 rpm, kemudian dicuci sebanyak 3 kali lalu dilakukan pengeringan dan difurnas. Berikut merupakan hasil uji proksimat yang dilakukan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Didapatkan persentase kadar protein sebesar 11,62%, lemak 4,48%, kadar air 6,80%, serta kadar abu sebesar 69,72%. Semakin besar kadar abu, maka cangkang tersebut semakin keras dan memiliki kandungan mineral yang tinggi. Tingginya kandungan mineral mengindikasi bahwa cangkang tersebut sangat sesuai untuk dijadikan sebagai nanohidroksyapatit. Berikut merupakan hasil uji FTIR pada sampel terbaik yaitu sampel A1 yang menjadi Nano Haila. Didapatkan memiliki gugus fungsi ion kalsium karbonat pada bilangan gelombang 1471,55 per cm serta ion fosfat pada bilangan gelombang 1074,06 per cm, di mana kedua ion tersebut dapat meningkatkan nutrisi tanah dan juga dapat meningkatkan pH pada tanah menjadi pH yang netral. Berikut merupakan hasil uji XRD atau extra diffraction yang bertujuan untuk mengetahui kristalinitas pada nanohidroksyapatit kami. Didapatkan sampel terbaik yaitu sampel A1 memiliki diameter sebesar 3, nanometer dengan struktur kristalnya yang lebih teratur dan minim stres. Struktur kristalnya seperti ini sangat cocok untuk digunakan sebagai nanohidroksyapatit yang dapat meningkatkan mikrobioma dalam pemeliharaan nutrisi tanah. Selanjutnya kami melakukan uji pH dengan ketiga jenis tanah yang berbeda, yaitu andosol, gambut, dan potsolik merah kuning, di mana ketiga jenis tanah ini memiliki pH yang asam. Kemudian setelah dilakukan penambahan Nano Haila, ketiga jenis tanah ini memiliki pH yang netral, yaitu pH 7. Kami melakukan uji mikrobial biomasa untuk mengetahui jumlah mikrobioma yang terkandung dalam tanah. Uji ini kami bandingkan dengan kontrol positif yang diberikan perlakuan produk lain. Pada tanda gambut yang menggunakan kontrol positif memiliki hasil sebesar 117,28, pada penambahan Nano Haila mendapatkan hasil sebesar 270,09.
Selanjutnya pada tanah andosol menggunakan kontrol positif mendapatkan hasil 15,64. Kemudian menggunakan nano haila mendapatkan hasil sebesar 16,57. Kemudian yang menggunakan tanah pocolik merah kuning dengan penambahan kontrol positif mendapatkan hasil sebesar 1,59, sedangkan yang menggunakan nano haila sebesar 2,64. Diketahui yang menggunakan nano haila memiliki pertumbuhan mikrobioma yang lebih tinggi daripada menggunakan kontrol positif, yaitu perlakuan produk lain. Dan berikut merupakan grafik laju pertumbuhan tanaman pada tanaman cabai. Dapat dilihat pada tanah andosol hari ke-40 sampel A1 menunjukkan di angka 0,45. Lalu pada tanah potsolik merah kuning hari ke-40 sampel A1 menunjukkan di angka 0,31 dan pada tanah gambut menunjukkan di angka 0,35. Dan berikut merupakan perhitungan break-even point pada produk Nano Haila. Didapatkan total biaya tetap sebesar Rp648.000 dengan biaya variabel per unit sebesar Rp33.000, sehingga menghasilkan harga per unit sebesar Rp35.000 dengan target keuntungan per bulan sebesar Rp5 juta. Kami juga melakukan perbandingan produk dengan produk lain. Pada Nano Haila memiliki harga sebesar Rp35.000 dengan kemasan 500 gram. Sementara untuk produk lain memiliki harga sebesar Rp48.000 dengan kemasan sebesar 500 gram. Dengan ini, Nano Haila memiliki harga yang lebih terjangkau. Inovasi ini telah dilakukan sosialisasi melalui media sosial, yaitu Instagram dengan nama Nano Haila, dan dilakukan pameran di ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia oleh Puspersnas dan Kemendikbudristek di Mangga 2 Square Jakarta Utara pada tanggal 3-9 November 2024, serta dilakukan sosialisasi kepada Bapak Subari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.